Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Andi Sirianto. Kali ini aku mau ngelanjutin pembahasan mengenai SNMPTN yang kedua. Nah, jadi di dalam pembahasan ini aku bakal ngebahas hanya dua, yaitu mengenai SWOT SNMPTN dan SNMPTN Registration. Jadi di sini aku bakal mengasih suatu pandangan aja, apa aja sih SWOT tentang SNMPTN dan bagaimana cara pendaftarannya untuk nanti tanggal 14 Februari mendatang. Oke, seperti yang udah kita tahu bahwa pendaftaran SNMPTN sekarang sudah mencapai di poin yang ke-6, yaitu sudah pengisian PDSS, data sekolah. Dan sekarang kita tinggal menunggu poin 7, 8, 9, 10 yang akan dilaksanakan mulai tanggal 14 Februari, kurang lebih 1 bulan dari sekarang. Oleh karena itu, aku ngebuat video ini dari 1 bulan sebelum pendaftaran SNMPTN karena untuk memberikan suatu gambaran agar kalian bisa mengetahui lebih jelas dan tidak salah dalam pemilihan SNMPTN dan untuk bisa memperbesar peluang juga. Oke, yang pertama di sini aku bakal ngebahas SWOT SNMPTN. Oke, seperti yang udah kita ketahui, SWOT ada strength, ada weakness, opportunities, and threats. Emang ini kayak di pelajaran SMA, kayak di pelajaran sekolah-sekolah gitu, tapi ini juga akan terpakai di dalam suatu penilaian yang ada di SNMPTN. Nah, apa aja sih? Sebelum lanjut, kita kan tahu di sini, yang namanya kekuatan dan kelemahan adalah suatu persamaan yang sangat berbalik. Dan keuntungan dengan ancaman juga sama. Satu hal yang saling berbalik, jadi tidak seiringan. Oke, di sini ada kekuatan. Nah, jadi kekuatan untuk bisa apa ya? Dikatakan mungkin bisa lebih besar untuk bisa mendapatkan peluang di SNMPTN adalah sebagai berikut. Yang pertama ada faktor sekolah, kemudian faktor siswa, dan faktor lainnya. Nah, untuk faktor siswa sendiri dibagi menjadi 4, yaitu ada nilai raport, ada nilai per mata pelajaran, konsisten, dan prestasi di luar kelas. Nah, aku di sini ngejelasin sedikit aja apa sih nilai raport. Nah, nilai raport ini adalah keseluruhan nilai semua mata pelajaran. Jadi tidak hanya 6 mata pelajaran yang ada di jurusan saja, tapi semua, misalkan kayak bahasa daerah, seni budaya, PJOK, dan yang lainnya. Nah, untuk nilai per mata pelajaran di sini adalah nilai yang ada di jurusan. Jadi misalkan aku dari jurusan IPA dulu ya, jadi nilai yang diambil untuk bisa melihat nilai ini yaitu matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Sedangkan untuk jurusan IPS ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada sosiologi, ekonomi, geografi, dan sejarah. Kemudian ada konsistensi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konsistensi di sini? Jadi di sini tuh menunjukkan tren nilai kita. Jadi sebisa mungkin untuk bisa mengikuti SNMPTN dan mendapatkan suatu peluang yang besar, nilai kita konsisten naik ke atas, bukan ke bawah gitu. Jadi dengan nilai yang konsisten juga, perguruan tinggi ataupun politeknik negeri yang akan menseleksi kita bisa melihat bahwa kita itu orang yang konsisten, mulai dari rendah, sedang, dan selanjutnya ke tinggi. Kemudian prestasi di luar kelas. Nah, ini juga sangat penting untuk dalam suatu penilaian SNMPTN karena akan menunjukkan bahwa kita memiliki suatu pembeda di antara yang lainnya, seperti yang udah aku jelaskan di video sebelumnya. Kemudian yang kedua, faktor sekolah. Faktor sekolah juga dibagi menjadi 2, yaitu ada akreditasi dan prestasi sekolah dan track record alumni sekolah. Nah, semakin baik akreditasi sekolah kita, maka akan semakin besar juga peluang kita untuk mendapatkan kuota di SNMPTN. Karena sudah terlihat jelas, untuk akreditasi A sendiri 40% siswa-siswi terbaiknya bisa mengikuti SNMPTN. Beda dengan akreditasi B, C, ataupun yang tidak terakreditasi. Kemudian di sini ada track record alumni sekolah. Nah,
Track record ini, jejak rekam, adalah suatu penilaian khusus juga dari PTN kepada sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Jadi misalkan sekolah kita sudah banyak diterima di suatu PTN, misalkan diterima di PTN A, maka PTN A akan memberikan suatu peluang yang lebih besar lagi, memberikan suatu kuota lagi yang lebih tinggi untuk sekolah kita. Jadi itu keuntungannya. Kemudian faktor lainnya ada 3, yaitu ada pengembangan sumber daya manusia daerah, kemudian ada prioritas memilih jurusan, dan juga ada kebijakan dari tiap PTN. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengembangan SDM daerah? Nah, jadi pengembangan SDM daerah itu hampir sama seperti domisili daerah. Jadi, perguruan tinggi negeri juga ataupun politeknik negeri akan lebih memprioritaskan kuota terbanyaknya, yaitu untuk siswa-siswi yang ada di daerah tersebut. Aku ambil contoh, aku dari daerah Jawa Barat. Nah, PTN ataupun politeknik yang ada di Jawa Barat itu apa saja sih? Ada ITB, ada UPI, terus ada Unpad, ada Politeknik Negeri Bandung, dan yang lainnya. Nah, PTN dan politeknik yang aku sebut tadi akan lebih banyak mementingkan dan lebih memperbesar kuota untuk siswa-siswi yang bersekolah di Jawa Barat. Kenapa? Karena nantinya para siswa-siswi tersebut saat sudah berkuliah di PTN atau politeknik tersebut dan lulus, maka diharapkan untuk bisa membangun daerahnya dan agar bisa mengembangkan sumber daya manusia yang ada di daerah lebih maju lagi dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Kemudian prioritas pemilihan jurusan. Nah, prioritas jurusan juga sangat penting. Siapa yang memilih prioritas pertama, maka akan lebih diutamakan dan lebih akan diseleksi dan lebih diunggulkan oleh PTN ataupun politeknik. Sedangkan untuk pemilihan jurusan kedua biasanya sangat kecil, namun masih ada kesempatan untuk bisa diterima di pilihan kedua. Oleh karena itu, aku sarankan buat kalian yang emang pengen ke jurusan, udah fokus aja di pilihan yang pertama, karena itu benar-benar besar peluangnya. Mungkin misalkan dibuat suatu persentase, 99% adalah di pilihan pertama dan 1%-nya adalah di pilihan kedua. Kemudian kebijakan dari setiap PTN. Nah, kebijakan dari setiap PTN itu seperti apa? Nah, jadi kan banyak hal-hal yang mungkin berbeda dari setiap PTN. Terus ada juga misalkan yang bertanya, nah aku kan dari jurusan IPA nih di SMA-nya, aku bisa nggak sih kuliah ke jurusan IPS? Bisa aja, asalkan kita tahu kebijakan dari PTN tersebut. Jadi kita juga harus bisa cari lagi dan mengetahui lagi informasi-informasi mengenai perguruan tinggi dan politeknik yang ingin kita tuju. Dan untuk kelemahannya ya, yang tidak ada di dalam kekuatan tadi. Kemudian ada peluang dan ancaman. Ada 2 peluang dan ada 2 ancaman bagi kita. Peluang kita apa? Yaitu mengetahui informasi mengenai track record sekolah dan alumni. Dan ancamannya apa? Kita kurang informasi mengenai track record sekolah dan alumni. Kemudian peluang yang kedua adalah mempunyai tujuan dan keyakinan yang tetap. Dan ancaman yang kedua yaitu terlalu mementingkan gengsi semata. Oke. Di sini opportunities and threats saling bertolak belakang. Jadi, misalkan kita mengetahui suatu informasi, rekam jejak yang ada di sekolah, rekam jejak alumni kita, maka kita akan lebih bisa mendapatkan suatu peluang yang lebih besar di SNMPTN. Contohnya gini, misalkan di SMA A sudah diterima di PTN A. Nah, siswa tersebut saat berkuliah di PTN A memundurkan diri di jurusan misalkan teknik informatika. Nah, maka nanti kuota ataupun persediaan untuk SMA A dari PTN A untuk jurusan informatika tersebut akan dikurangi, bahkan akan ditolak. Jadi kita harus bisa mengetahui lagi rekam jejak dari sekolah kita dan alumni kita. Karena itu akan memperbesar peluang kita untuk bisa lulus di SNMPTN. Kemudian mempunyai tujuan dan keyakinan yang tetap. Nah,
jika kita memiliki suatu tujuan dan keyakinan yang tetap untuk bisa tetap di jurusan dan PTN tersebut, maka kita akan dibukakan banyak pintu. Beda lagi misalkan kita terlalu mementingkan gengsi semata. Nah, misalkan, mau pengen ke jurusan ini karena keren, mau pengen ke PTN ini karena keren, mau pengen ke Politeknik ini karena keren. Nah, bukan seperti itu pemikirannya. Itu malah yang akan membuat kita gagal di dalam SNMPTN. Karena itu hanya gengsi semata yang sebenarnya nggak harus kita lakukan di dalam seleksi ini. Jadi kita harus benar-benar mempunyai tujuan dan keyakinan yang benar-benar yakin dan tetap untuk bisa. Nah, kemudian di sini aku bakal ngejelasin mengenai pendaftaran nanti yang akan dilaksanakan kurang lebih 1 bulan ke depan. Jadi buat kalian yang bakal mengikuti SNMPTN di tahun 2022, di sini aku bakal ngasih tahu bagaimana cara untuk bisa mendaftarkan diri di SNMPTN 2022. Nah, jadi yang pertama kita bakal masuk ke portal LTMPT yang linknya sudah ada di website resmi dari LTMPT tersebut. Di sini kita tinggal memasukkan email dan password kita yang sudah terdaftar. Kemudian jika sudah, maka kita akan masuk ke dalam menu ini, ke dalam dashboard yang ada di sini. Nah, di dalam dashboard di sini akan ada 2 pengumuman, yaitu pengumuman yang pertama, mohon maaf Anda tidak berhak mengikuti SNMPTN. Ini adalah untuk siswa-siswi yang tidak didaftarkan oleh SMA-nya masing-masing atau tidak mendapatkan kuota untuk SNMPTN. Nah, sedangkan yang di bawah, data Anda belum permanen, pastikan data Anda sudah permanen pada portal LTMPT. Nah, untuk siswa-siswi yang mendapatkan pengumuman seperti itu, berarti dia mendapatkan kuota SNMPTN dan dia harus bisa mengisi semua data yang ada di portal LTMPT ini. Nah, ini adalah gambaran jika kita diterima dan mendapatkan kuota di SNMPTN. Gambarannya seperti ini. Jadi kita bakal ada seperti yang udah aku jelasin di video sebelumnya mengenai pendaftaran Politeknik. Nah, di SNMPTN juga sama seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang harus diisi. Salah satunya yaitu ada biodata, kemudian kita harus mengisi kelengkapan data orang tua. Kemudian kita bakal memilih pilihan. Nah, di sini caranya kita ada tulisan SNMPTN di sebelah kiri kan. Nah, di situ di bawah-bawahnya kan ada bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagian situ tinggal kita klik aja, tetapi tetap harus dilakukan secara berurut. Jadi misalkan udah dari profil ke pilihan, dari pilihan ke portofolio, dari portofolio ke prestasi dan finalisasi. Jadi tidak bisa lengkah atau lewat-lewat gitu. Jadi misalkan dari profil ke portofolio, nah itu tidak akan bisa karena semuanya sudah diatur secara rinci untuk berurut. Nah, untuk pilihannya kita tinggal masuk ke menu pilihan. Kemudian di sini akan tertera semua nama PTN dan Politeknik yang terdaftar ataupun yang resmi yang ada di Indonesia. Nah, nanti kita tinggal mengklik aja PTN ataupun Politeknik yang kita pengen. Misalkan di sini aku pengen ke ITB, maka tinggal mengklik ITB. Kemudian kita tinggal memilih. Nah, untuk gambar yang atas adalah gambar yang menunjukkan bahwa kuota tersebut bisa digunakan untuk kita gitu. Sedangkan yang gambar bawah adalah kuota yang tidak bisa digunakan untuk kita. Nah, apa sih maksudnya? Jadi ada juga pembatasan khusus. Misalkan untuk jurusan IPA boleh mengambil jurusan IPS dan jurusan IPA, sedangkan jurusan IPS tidak bisa mengambil prodi dengan jurusan IPA. Makanya kenapa nanti misalkan dari anak IPS pengen masuk ke ITB, tapi misalkan dia milihnya ke arsitek. Nah, maka bakal ada gambar kedua yang paling bawah nih. Jadi Anda tidak dapat memilih program studi ini karena dari perguruan tinggi tersebut tidak mengizinkan siswa dari jurusan IPS masuk ke prodi Saintek atau ke prodi IPA. Kemudian di sini juga, nah di sini kan ada 2 lingkaran ya. Nah,
lingkaran pertama adalah pilihan pertama program studi kita, dan lingkaran kedua ini adalah pilihan kedua untuk program studi kita gitu. Jadi misalkan kita udah menentukan pilihan pertama dan pilihan kedua, maka kita bisa simpan semua pilihan. Jika sudah simpan semua pilihan, maka kita bisa mengklik simpan dan bakal ada suatu tanda hijau, yaitu berhasil menyimpan pilihan. Nah, kemudian misalkan kita udah menyimpan pilihan, nah kita juga bakal diadakan dua pilihan. Nah, yang pertama yang sebelah kiri adalah apakah Anda yakin akan menyimpan pilihan Anda, dan yang kedua apakah Anda yakin menyimpan pilihan Anda beserta portofolio tidak berubah. Nah, bedanya itu yang sebelah kiri kita harus mengunggah portofolio, sedangkan yang di sebelah kanan kita itu tidak perlu mengunggah portofolio. Nah, yang mengunggah portofolio adalah jurusan-jurusan seperti seni, jurusan seperti hal-hal yang berbau seperti gambar, seperti itu biasanya bakal ada portofolio, seperti olahraga, nah itu bakal ada portofolio. Sedangkan untuk jurusan-jurusan seperti psikologi, teknik, kedokteran itu nggak ada yang namanya portofolio. Jadi buat kalian yang pengen masuk ke jurusan olahraga, seni rupa, seni kriya, terus misalkan seni tari, seni musik, terus teater dan yang lainnya, itu bakal diwajibkan untuk bisa mencantumkan portofolio. Nah, ini misalkan kalian harus mengunggah portofolio. Terus ini adalah yang harus kita isi portofolionya. Nah, portofolionya juga ada instruksinya, ada aturan khususnya dari LTMPT. Jadi kalian harus bisa mempersiapkan diri, apalagi untuk kalian yang memilih jurusan seni, olahraga, musik, dan sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut ke unggah prestasi. Nah, unggah prestasi di sini adalah mengunggah maksimal 3 data prestasi. Dan prestasi tersebut bisa dari tingkat sekolah, kabupaten, provinsi, nasional, ataupun internasional. Tapi aku saranin seenggaknya kalian bisa mencantumkan dari minimal banget dari tingkat kabupaten. Karena untuk dari tingkat sekolah sendiri mungkin menurut aku sendiri agak kurang untuk dalam suatu penilaian yang ada di SNMPTN 2022 ini. Nah, sedikit informasi, di sini kan emang kita disuruh untuk mengunggah maksimal 3 data prestasi, tapi aku mau cerita sedikit, aku dulu mengunggah lebih dari 3 prestasi. Tapi semua prestasi itu aku buat ke dalam 3 file, dan setiap filenya di dalam satu data. Jadi di dalam satu data bisa ada lebih dari beberapa prestasi. Jadi buat kalian yang ingin mencoba cara aku ini, boleh banget. Tapi di dalam satu data tersebut, jika bisa semua prestasinya sama. Jadi misalkan di data pertama adalah misalkan debat mengenai bahasa Inggris, kemudian ada storytelling. Nah, itu kan jadi bisa dimasukkan ke dalam suatu perlombaan bahasa Inggris gitu. Nah, finalisasi. Untuk finalisasi, kita akan diberikan suatu pertanyaan lagi oleh pihak LTMPT. Apakah Anda yakin akan melakukan finalisasi? Nah, karena jika kita semua sudah melakukan finalisasi, maka semua data yang sebelumnya kita isi tidak akan bisa diubah, tidak akan bisa diganti ataupun dihapus. Semuanya akan tersimpan di data LTMPT. Jadi, sebelum kalian melakukan finalisasi, yakinkan lagi apakah benar semua datanya atau ada yang salah. Jika ada suatu kesalahan, maka harus cepat dibenarkan agar tidak ada penghambatan ataupun peluang yang kecil untuk lulus di SNMPTN. Nah, jika kalian yakin, maka kalian tinggal mengklik saja checklist saya setuju untuk finalisasi dan finalisasi. Jika sudah, maka kalian tinggal melakukan registrasi, yaitu mengunduh kartu registrasi seperti ini. Nah, kartu ini aku saranin buat kalian mencetaknya 2. Yang pertama yaitu polos seperti ini, dan yang kedua adalah dengan ditambahkan tanda tangan di kartu ini. Nah,
Mungkin itu aja video yang bisa aku sampaikan ke kalian mengenai SWOT SNMPTN dan SNMPTN registration yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Kurang lebih 1 bulan lagi kalian bakal melakukan pendaftaran SNMPTN, dan di situ kalian benar-benar bakal menentukan pilihan kalian, hidup kalian. Jadi tetap semangat, jangan putus asa. Banyak jalur untuk menuju perkuliahan, baik itu menggunakan raport, menggunakan prestasi, menggunakan nilai UTBK, ataupun menggunakan nilai ujian mandiri. Tetap semangat, dan terima kasih. Semoga kalian semua bisa lulus di perguruan tinggi, politeknik, ataupun sekolah tinggi yang kalian inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.